Halo guys, balik lagi di channel kita Sila World. Hari ini cek keadaan semua iguana yang telah aku gabungin selama beberapa vlog. Kali ini sambil kasih makan pepaya guys. Langsung aja lah. Nih, buat ini agak keras sih. Ini masih kayak bagus gitu guys. Ini bahkan buat aku makan juga masih oke ya. Nanti aja motongnya. Sambil kita cek yang pada turun nih. Ntar nih sambil dipotong juga cuy. Nah ini bluenya nih, bluenya. Nah jadi yang pertama aku masukin sini dari dulu pertama itu blue. Jadi pertama kali dulu ini dibentuk, pokoknya isinya green sama red guys. Lalu mop lain pertama itu adalah blue. Terus jalan lama berapa bulan aku berani masukin yang barusan kemarin aku konten ya. Apa sih pertama? Red hypo ya, red hypo lalu tow green. Jadi ada tuh, ini red hyponya yang kecil. Untuk red hypo kemarin sudah aku pantau beberapa kali dan super aman, nggak ada masalah. Maksudnya kayak ini ya, kayak mereka udah makan sendiri gitu ya cuy. Udah makan sendiri terus. Nih red hypo nih, makan langsung datengin kan. Nah yang belum oke, yang tadi aku lihat pagi itu adalah si tow green guys. Tuh, yang aku lempar kalau kalian lihat dari jauh. Kita potongin dulu. Coba apakah aku lempar supaya dia barangkali malu ya kan, terlalu dekat. Nih, ini tadi udah barusan kangkung, tuh lihat bekasnya, barusan aja, nggak ada setengah jam yang lalu aku kasih. Terus ini susulan papayanya baru dikit tadi, waktu ke tukangnya cuma ada stok dikit. Nah, terus itu tadi ya yang aku agak khawatir sih tow green ya. Jadi dia datang pertama sini itu gendut, sehat, terus lincah. Badannya juga, oh ini lihat bluenya turun. Badannya juga kenceng. Mau turun nggak? Serah, kamu nggak turun nggak makan. Dia bukan terjebak ya, dia naik sendiri ke situ guys. Melalui tiang ini set, terus naik ke situ. Serah deh, nggak mau makan ya udah situ aja terus. Lanjut ya ke tow green tadi. Tuh tow green di sana. Dia diam aja dari tadi, jadi belum makan lah intinya guys. Yang udah tuh red hypo udah aman, sudah adaptasi berarti. Kalau iguana green yang lain yang kecil-kecil tanggung-tanggung itu kurasa gampang lah mereka. Yang masih kuawas itu adalah tow greennya tuh. Udah di sebelahin sama papaya dia nggak respon ya. Kalau dilihat dari gesturnya itu stres guys. Jadi iguana stres itu dia di tempat alam ditaruh gitu dia gesturnya akan kayak mana ya? Di sini nggak ada ya. Ya tak datengin aja lah ya kalian dari tadi. Yang mana sih bang? Yang mana sih bang? Gitu kan. Nah ini yang nyemplung ke dalam itu termasuk bukan stres sih, dia adaptasinya memang begitu. Ayo masuk. Nah tuh penakut aja sih. Kan beda nih sama ini sama ini. Lihat tuh sampai udah dilumurin pepaya. Tuh dia kabur kayak gitu guys. Tow greennya dan warnanya jadi jelek. Jadi gestur pertama dia akan jadi galak pertama. Kedua dia nggak mau makan jelas. Terus ketiga warnanya jadi turun, warnanya jadi gelap lah pokoknya. Terus apalagi ya, galak, nggak mau makan, pokoknya jelek-jelek lah guys. Gitu. Dan ini karena hari ke berapa? 3 ya. Setelah aku pindahin ya. Ya mungkin masih penyesuaian. Mudah-mudahan masih penyesuaian ya, nggak stres yang sampai bikin mati guys. Soalnya ada yang kayak gitu sih. Mudah-mudahan amit-amit ya. Nggak guys. Nah caranya gimana bang supaya adaptasinya cepat atau adaptasinya gak gagal adaptasi? Didiemin aja, jangan sering dimainin, jangan di kontak fisik dulu, jangan sering lihat manusia dulu, dikasih makan tinggal kayak gitu dulu, biarkan mereka adaptasi di rumah barunya, karena ini termasuk rumah baru ya untuk si iguana, walaupun dia di kandang atas tuh dulu berkoloni juga, nggak cuma sendiri guys, gitu. Kayak si mana bocah paling besar, bukan itu, mana ya, di mana dia?
T-Rex. Oh, nggak kelihatan deh. Loh, ini bukan T-Rex. Guys, T-Rex hilang. Wah, ini toh. Ini. Kayak T-Rex ini kan dia biasa soliter sendirian di kandang tadinya. Terus aku masukkan ke sini, itu aku khawatir tuh. Wah, survive gak ya? Ternyata survive sampai sekarang. Sehat, makan mulu ya kan. Sariawannya bahkan sembuh di sini. Tapi malah yang nggak diduga, nggak disangka adalah Togrinnya menunjukkan tanda stres. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mungkin kalau aku tebak-tebak ya, dia stresnya gara-gara tadinya dia dominan, jantan dominan di kandangnya bersama para selir ya. Betina-betina green yang agak lebih kecil, bukan agak lebih kecil, jauh lebih kecil dari dia. Jadi dia kayak dominan, ya udah santai aja gitu guys. Tapi tiba-tiba dia dimasukin ke dalam satu kandang yang isinya banyak yang lebih besar dari dia. Terus banyak juga bentuknya ya, jenisnya, apa ya, kalau dia bisa lihat warna ya, warna-warni gitu ya. Terus tentu saja tempat lingkungan gitu, suhu kelembapan dan lain-lain. Banyak faktor sebenarnya, tapi ya itu kalau menurutku sih itu ya. Jadi dia kayak bingung, wah ternyata ada jantan yang lebih besar dariku. Terus dia terkejut, mungkin kayak gitu. Gitu guys, so aku juga nggak nyangka sih. Mudah-mudahan survive ya. Jadi, oh ya, cara lainnya adalah selain kalian jangan kontak dulu, jangan kontak fisik, jangan kontak lihat, jangan dipegang, jangan dihandle, jangan dicoba untuk menjinakkan juga, itu nanti ya terakhir. Sama kalian apa ya? Kalau aku sih di sini makanannya nggak boleh sampai sepi sih. Maksudnya kayak nggak boleh puasa dulu, jadi makannya ada terus. Jadi mereka kalau kena panas tuh otomatis lapar dan akan makan untuk tenaganya nanti ya. Nah, karena iguana tuh kalau stres dia nggak mau makan dan memang makanannya jarang, misalnya di kandang besar seperti ini aku kasih makannya cuma sedikit gitu ya. Kan balapan juga sama yang lain ya. Balapan haru iguana liane tuh guys. Nah, itu dia bisa tambah stres, tambah nggak mau makan ya. Wah, kenapa banyak saingan gitu, males pojokan aja lah, mati gitu. Ada tuh yang kayak gitu guys. Makanya jor-joran aja ini nih. Panganannya jor-joran. Tadi aku kangkung sudah aku lempar. Terus ini pepaya. Tadi pagi kecambah gitu ya. Gitu-gitulah guys. Kalau kecambah sih butuh banyak banget sih. Aku kemarin 4 kilo. Itu nggak ada 15 menit kali. Habis guys. Gila. Ini aku lempar sana aja lah. Nah terus mungkin ini ya satu tips lagi. Misalnya kalian punya kandang luas seperti ini. Makanannya yang kesukaan mereka tuh kayak pepaya gini tuh dilempar ke tempat yang kita susah jangkau lah. Aku biasanya soalnya cuma sampai sini, jarang aku sampai sana. Nah, itu kayak ya sedikit banyak penting ya guys. Karena dia kayak takut gitu, bahkan dari situ ke situ pindah sini tuh dia agak malas gitu kalau iguana stres tuh. Jadi kita yang datengin makanannya ke dia gitu. Nah, mudah-mudahan saja aman. Wah itu. Terus untuk hidrasinya ya atau airnya kalian bisa sediain kotak kotak air ya, sembarang sih ember apa-apalah. Atau paling gampang adalah disiram guys. Mari kita siram. Udah lama nggak disiram dan ini udah hari ketiga juga nggak hujan. Jadi bisa dibilang ya kita layak untuk menyiramnya sekarang. Ini kenapa kurus nih? Makanya rakus tapi kurus. Kadang nyebelin banget ya guys. Ada iguana tuh makanya banyak tapi nggak gendut-gendut. Aneh. Ntar nih kok pada panik. Mungkin lihat selang nih ya. Aku tutup dulu biar nggak kabur. Uy. Nah, bentar nih, bentar. Makanya nanti pelet. Bentar. Dia harus sampai guys. Nah, mana sih Togrin? Tadi belepotan pepaya nih, kita semprotnya dari jauh aja. Nah, karena iguana stres itu dia benar-benar nggak mau makan, nggak mau minum, mulutnya ketutup. Terus kadang-kadang kalau kandangnya nggak proper, dia bisa nabrak kandang kayak gini misalnya kandangnya itu, dan sariawan. Nah, sariawan nanti bisa memicu kematian juga lama-lama ya. Nggak mau makan, sariawan, infeksi, udah parah dah kemana-mana gitu guys. Ini si T-Rex. Nah, aku tadinya takut tuh si T-Rex ini ya.
Ternyata dia jadi hitam di sini. Ternyata dia survive banget lagi, makan terus gitu. Tapi ada iguana yang memang dia bawaannya kayak ini tadi ya, aku datang ke sini tuh ada yang nyemplung lagi kan. Dia takut manusia gitu, nggak tahu, nggak hafal-hafal sama aku ya. Padahal setiap hari kasih makan ya kan, tapi nggak hafal-hafal. Jadi kalau ada orang, ada aku, tetap kabur guys, kabur lari panik gitu ya. Itu nyebelin juga tuh. Gitu. Jadi iguana memang karakternya beda-beda coy. Yang paling diidam-idamkan itu kalau karakter untuk pindahan kemarin tuh Red Hypo ya. Dia langsung bagus ininya. Langsung makan, dipindah, dikasih makan langsung dimakan guys. Ini ada tapi yang kecil Red Hypo bantet. Oke, mana lagi ya? Udah sih. Sambil kita ngisi air, ini udah ada di sini aja. Ini airnya habis. Kemarau nih kayaknya udah mulai masuk musim kemarau guys. Masuk kamu. Gitu dulu kayak vlog kali ini guys. Ada yang kabur nggak ya? Selanjutnya kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Dan terakhir itu di DM yang menjadi kecemasanku adalah banyak yang tanya bedanya albino timin dan T+. Kadang-kadang ada, bang itu albino timin apa T+. Jadi sementara ini guys, nggak tahu besok ya, itu yang aku jual adanya timin semua. Jadi setauku T+ tuh harganya 2-3 kali lipat dari timin iguana guys. Bedanya kalau nggak salah ingat, aku udah lama ngebahas, lama nggak baca juga. Kalau nggak salah yang matanya si T+ itu dia merahnya beda sama timin. Apa ya bedanya ya coy? Kalau di center dia terang. Kalau nggak salah cuy. Kalau nggak perlu di center dia udah merah gitu. Pokoknya kalau ada di forum itu kalian bisa lihat beda kok matanya albino timin sama T+ gitu. T+ itu pokoknya lebih mahal jauh, 2-3 kali lipat dari timin ya, dan termasuk masih jarang ya, ada tapi jarang lah. Masih banyakkan timinnya di pasaran guys, kayak gitu. Untuk keindahannya sih masing-masing ya. Matanya sih sama-sama merah. Kayaknya yang timin kalau di center dia baru kelihatan merah, T+ itu tanpa di center itu udah kelihatan merah. Makanya itu menjadikan nilai plus jadi lebih mahal gitu. Sepertinya, koreksi kalau salah guys di kolom komentar. Gitu. T+ aku males ya. Berhenti di timin aja sih sepertinya saya. Mau meneruskan generasi-generasi selanjutnya. Yang jelas itu yang aku bilang kemarin ya, satu line, jadi albino sama albino kawin, 100% albino iguana di Zilla World guys, gitu. Karena ada yang jadi green kan, gitu guys. Yaudah gitu dulu vlog kali ini. Update-update-nya tadi yang perlu dicemaskan adalah Toe Green, semoga dia baik-baik saja. Kalau secara dilihat visual fisik dia masih oke lah ya, nggak kurus gitu. Cuman dilihat visual secara gerak-gerik dia masih adaptasi stres. Oh iya, si buntung sama mirip-mirip stresnya. Dia di bawah diem, jadi cepet aja ya. Jadi kalau iguana misalnya yang adaptasi bagus atau sudah adaptasi bahkan di suatu tempat tuh dia santuinya seperti inilah. Nih kalian lihat gambar ini udah santuy semua. Nah kalau stres mereka gambarnya bakalan kayak gini nih kurang lebih. Nah itu jadi dia menunduk di tanah diem gitu. Kalau enggak, kalau ada pojokan dia di pojok diem. Nek bahasa Jawanya depis guys. Dan kadang-kadang ya di pojok situ, di pojok gitu, terus tidur diem, kepalanya di bawah semua. Kadang-kadang rata, jadi dari ujung kepala sampai ujung ekor itu dia rata tuh apa ya, nunduk rata gitu guys. Nah kalau kalian lihat ini kan dia berdiri bagus gitu ya. Nah nggak kayak gini, tapi rata gitu di bawah, tidurnya di bawah gitu, terus hitam warnanya. Ini yang nyemplung ke kolam nih. Yaudah gitu dulu. Kepo-kepo, setelah kita price list langsung WA di deskripsi guys. Thank you, bye-bye.